teman-teman, Sobat PAP Friends, kembali lagi bersama kami di Paprika, podcast PAP berretorika. Podcast nomor 1 sampai PAP, karena kenapa nomor 1? Karena kita tidak ada duanya. Jadi kita satu-satunya podcast di PAP, jadi nggak ada saingannya. Oke, siap. Oke, dan di kesempatan kali ini, kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa teman-teman. Ada Kak Fakih di sini. Halo. Kak Fakih ini adalah salah satu mahasiswa UNS yang bukan kebetulan sih ya Kak, lebih ke dia punya passion di dunia trading nih. Nah, indeks ekonomi yang lagi kacau balau ini tentunya kita harus punya plan untuk mengamankan finansial kita untuk kedepannya. Untuk kita bisa mengenal lebih jauh tentang siapa Kak Fakih ini, mungkin bisa langsung aja tuh Kak Fakihnya memperkenalkan diri. Oke, sip. Terima kasih ya Faiz kan ya. Siap. Oke, terima kasih. Sebelumnya halo teman-teman, perkenalkan nama aku Abdullah Fakih, akrab dipanggil Fakih. Aku mahasiswa UNS, program studi statistika angkatan 2022. Ini sebentar lagi doakan lah yang mau lulus ya. Tinggal menunggu dosen pulang dari haji ini. Tinggal sidang habis itu udah selesai. Ya itu aku juga sekarang nyambi kerja juga sekarang di dunia pasar modal di Pintrako Sekuritas Solo sebagai marketing support, dan ya itulah. Nah, tadi ada satu yang menarik ya, jadi di pasar modal. Nah, sebenarnya pasar modal ini sebenarnya ada keterkaitannya berarti ya sama trading atau forex gitu, ada keterkaitannya berarti? Gini, kalau pasar modal itu kan kita lebih khususnya banyaknya instrumen investasi yang terlihat ya, kayak misalkan saham, obligasi, surat utang, reksadana, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau forex itu aku nggak terlalu mendalamin ya, tapi sejauh pembelajaranku tentang dunia pasar modal nggak ada gitu yang nyinggung tentang forex. Berarti forex itu beda ya, jadi sendiri berarti? Beda biasa. Nah, kalau nggak salah dulu di tahun-tahun sebelum corona mungkin ya, itu kan pernah hype ya tentang trading yang dari binomo lah, dari apa. Nah, buat Kak Fakih sendiri nih mengenal dunia trading atau dunia investasi itu sejak kapan? Oke, terutama yang tentang binomo ini ya. Binomo ini kurang lebih dia itu scam judi lah bahasanya. Jadi dia itu nggak ada asetnya, terus juga ya udah murni gambling gitu. Yang menang malah orang yang punya referral buat ngebuat orang lain itu daftar di binomo gitu. Nah, kalau misalkan dunia aku pertama kali tahu tentang trading dan lain sebagainya, aku ini ya mungkin ngejelasin tentang investasi dulu. Jadi kan trading itu salah satu metode dalam berinvestasi dalam jangka yang lebih pendek daripada kita melakukan investasi gitu. Nah, aku itu pertama kali itu yang beneran tertarik itu tentang saham dan juga investasi itu ketika aku kelas 12 SMA. Jadi ada guru yang emang beliau itu kalau lagi ngumpul sering ngomong tentang saham sampai ada suatu saat beliau itu ngajakin temanku yang dekat dengan beliau untuk ayo mau belajar nggak saham, ntar saya ajarin. Oh yaudah, dan ternyata temannya itu ngajak temen aku itu, dan akhirnya yaudah deh belajar tentang saham, dan ternyata wah menarik juga gitu, seru juga gitu tentang investasi, tentang bagaimana cara uang kerja buat kita, apalagi kalau misalkan modalnya banyak gitu. Itu sih, jadi pertama kali aku tahu jelas dari SMA karena diperkenalkan oleh guru. Oke, berarti buat dunia investasi atau saham ini kan berarti ada banyak ya, kayak complicated banget. Nah, menurut Kak Fakih itu kira-kira buat teman-teman yang emang baru mau memulai itu kira-kira pilihan apa yang paling aman gitu buat mulai langkah awal banget? Kan ada banyak tuh tadi obligasi, ada juga surat utang dan sebagainya. Oke, jadi langkah yang pertama banget, yang awal banget, pastiin dulu ya kita udah ada gitu ilmunya tentang sebenarnya investasi itu apa aja instrumen-instrumennya. Kayak tadi kan saham, obligasi atau surat utang, ada reksadana juga, ada ETF dan sebagainya. Kita perlu tahu dulu investasi itu apa, instrumennya itu apa aja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita orang mau investasi itu risikonya itu yang mau kayak gimana? Apakah kita berani risiko tinggi, keuntungan tinggi, atau enggak lah mau yang aman-aman aja risiko rendah dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bakal tahu tujuan kita itu apa. Tujuan kita berinvestasi apakah untuk nanti uang nikah,
atau mungkin uang beli iPhone 17 Pro Max cash, kan itu kan beda kan jangka waktunya. Ya. Kalau itu kan cepat, dan untuk nada nikah ya mungkin lebih lama lah waktunya. Nah, itu kita harus tahu juga gitu tujuan kita investasi itu apa. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, barulah kita coba mulai dengan melakukan investasi yang cocok. Terserah instrumennya apa. Instrumennya juga kan tadi kan ada saham, obligasi dan sebagainya. Nah, kalau saham ini dia lebih sedikit berisiko karena dia kan harganya bergerak terus kan. Nah, kalau obligasi itu dia ya udah dalam waktu 1 tahun atau periode tertentu bunganya ataupun keuntungannya itu fix. Jadi ya misalkan 6% per tahun yang dibayarkan tiap 3 bulan, sebulan dan lain sebagainya. Gitu sih. Em, aku tuh pernah dengar ya, kalau kita mau mulai berinvestasi atau main di dunia saham dan sebagainya, itu katanya harus mulai dengan modal yang besar sekali ya, karena kalau kita modalnya cuma kecil itu cuma buat mainan mereka-mereka yang memang udah pro gitu kan. Enggak, gini, kalau misalkan orang-orang yang pro, maksudnya orang yang punya duit gede-gede gitu, malah dia awal-awal nggak langsung naruh besar karena ya resikonya gede dong, kan mereka kan nggak tahu apa-apa tentang dunia saham, langsung terjun cuma belajar teori-teori ya, kalau misalkan gagal ya rugi gede dong kalau misalkan langsung modal banyak. Jadi salah kalau misalkan bilang kita harus modalnya gede dulu, karena semuanya itu pasti mulai dari yang modal kecil dulu, karena kan beda teori sama lapangan gimana. Soalnya benar-benar apa ya, ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu kalau misalkan kita langsung terjun ke lapangan, langsung terjun investasi. Nah, cara meminimalisir dan kita bisa ngebaca polanya ya dengan modal yang kecil-kecil dulu. Kalau misalkan kita udah oh alah ternyata gitu, oh alah ternyata harus kayak gini tuh, oh alah ternyata kalau misalkan kayak gini harus kayak gini tuh. Nah, kalau udah yakin baru kita sedikit demi sedikit menambahkan modal kita. Jadi ya misalkan kamu punya uang 100 juta. Nah ya kamu jangan langsung 100 juta ya, taruh dulu lah 10%-nya, atau mungkin 1 juta aja deh dulu. Ya itu nggak apa-apa, bagus banget malah, karena dari situ kan kita bisa mengetahui pola dan lain sebagainya. Wah kan kalau di pasar modal sekarang ya kamu punya uang 5.000, 10.000 itu udah bisa ya. Oh, udah bisa. Tergantung harga sahamnya, kan harga saham kan beragam kan, ada yang harganya 100, ada yang harganya 1.000 dan lain sebagainya. Jadi besar atau tidaknya modal yang kita keluarkan itu nggak begitu berpengaruh ya buat mencoba mulai. Iya, nggak berpengaruh kalau buat mulai. Kalau misalkan pertama kali mulai ya nggak berpengaruh. Itu dia teman-teman. Jangan malu. Jadi kalau kalian mulai dengan modal yang kecil, lalu kalian merasa saham tidak menguntungkan, bukan APK-nya yang salah, Nah, Anda yang Anda yang berisiko. salah. Betul, itu emang ya. Mainan ini butuh konsistensi ya kak. Nah, Betul, kira-kira nih ya. tips buat kita yang baru mulai, terus kita kuncinya biar tetap konsisten itu kan kadang ada ruginya, kadang ada untungnya. Nah itu biar kita tetap konsisten, nggak apa-apa rugi atau gimana, itu ada strateginya nggak? Ya jelas gini ya, kalau misalkan kita mau ini, kalau yang rugi-rugi itu kebanyakan di saham ya, karena kalau obligasi itu ya salah satu risiko obligasi itu kan cuma gagal bayar, dan itu hampir nggak ada gitu kan. Apalagi kalau misalkan kamu surat utangnya yang dari pemerintah, itu hampir mustahil kamu dapat rugi. Tapi kalau misalkan di saham, hal yang perlu pertama kali kita ketahui itu tentang saham apa yang mau kita beli ini, tentang perusahaannya ini gimana, entah itu laporan keuangannya, prospeknya, siapa pemiliknya dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kita udah tahu ini perusahaannya bagus, kita baru lihat secara bahasa itu teknikal, secara chartnya, secara psikologis, jadi kita bisa lihat waktu yang tepat untuk masuk itu kapan. Jadi ya pertama intinya kita tahu dulu apa yang mau kita beli. Lalu yang kedua, kita harus punya strategi dan juga manajemen risiko gitu. Jadi kayak kita misalkan sebelum kita masuk, kita harus udah ngeset kalau misalkan turun 3%, 5% atau berapa, mau nggak mau harus kita jual, harus udah nggak usah nunggu naik lagi, karena bisa jadi kan makin turun gitu. Dan kalau misalkan udah di harga berapa, kita langsung ambil aja, terserah misalkan dinaik lagi, yang berarti itu rezekinya udah sampai situ aja. Jadi ya kita pertama kita harus ngerti apa yang kita beli. Yang kedua, kita harus punya strategi ataupun manajemen risiko yang baik gitu. Nah, ini masih yang aku penasaran ya. Mungkin banyak orang awam juga ketika melihat seseorang itu udah terjun ke dunia trading, itu apa dia sekedar cuman ya udah aku tanam modal di sini, lalu aku memantau grafik, atau ada sesuatu yang lain gitu selama kita melakukan trading? Jadi gini, kan tadi yang aku bilang di awal, trading itu kan salah satu metode investasi. Kalau trading itu kita
jangkauan waktunya nggak terlalu panjang. Jadi kalau di yang aku pelajari, metode investasi berdasarkan waktu itu ada 4 lah kurang lebih. Pertama itu investing, itu jangka panjang, tahunan dan lain sebagainya. Lalu ada swing itu ya mungkin bulanan ataupun mingguan. Ada trading, dia harian, dan ada satu lagi scalping. Scalping itu mainnya detik, menit, jam. Jadi yang beneran main cepet banget. Nah kalau misalkan kita tiap hari harus mantau monitor, itu palingan orang-orang yang trading ataupun scalping. Karena kalau misalkan orang-orang yang investing, ya udah dia taruh aja uang, udah kan dia udah mempelajari nih perusahaannya secara keuangan, prospek dan lain sebagainya. Iya udah dia nabung aja, dia per bulan taruh aja, baru diambilnya tahun depan, 2 tahun lagi, ataupun ada yang namanya dividen kan. Yes. Nah dividen itu kan biasanya ada pembagiannya tiap tahun, tiap 6 bulan atau berapa. Ya ada juga investor yang dia ngincernya dividen aja. Jadi udah dia taruh aja uang terus-terusan, nggak dia jual lagi sahamnya, tapi dia akan dapat uang tambahan dari dividen yang diberikan oleh perusahaan. Jadi dividen, buat yang nggak tahu teman-teman, dividen itu bahasanya keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dia orang-orang yang mantau tiap hari ya mungkin orang yang emang berkecimpung di dunia pasar modal, atau mungkin orang yang sukanya trading ataupun scalping. Kalau orang swing ataupun jangka panjang ya dia nggak tiap hari gitu. Dan juga kan banyak orang yang terjun pasar modal dia tapi sambil melakukan kerjaan lain kan. Jadi ya pasar modal sebagai tambahan aja gitu, bukan main job. Yes. Oh, berarti jatuhnya masuk ke dunia seperti ini tuh nggak selalu full time ya? Iya. Bisa part time juga. Bahkan kan sekarang juga banyak jasa gitu ya, jasa investment advisory, atau mungkin ada RM, relation manager. Jadi ya kita bahasanya menjadi nasabah di sekuritas tertentu. Jadi ya udah kita minta tolong aja dia, ini ntar kalau misalkan kayak gini, ntar tolong kayak gini ya, ntar dia bisa yang ngelakuin transaksi. Atau enggak, aku nggak ngerti tentang ini, analisisin dong saham ini gimana, apakah cocok untuk dibeli atau enggak. Itu kalau misalkan kita benar-benar nggak punya waktu dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Nah, kan ini kita udah lumayan bicara banyak nih tentang dunia ini. Nah, aku penasaran deh. Waktu itu di belakang layar ya, aku udah dikasih tahu sama Mas Akbar tadi, itu katanya Mas Oki ini ada prestasi gitu. Waduh. Aku penasaran itu kayak ini hal seperti ini bisa dikompetisikan atau seperti apa? Bisa banget, kompetisinya ada banyak banget. Jadi kan di pasar modal ini yang menaungi itu ada Bursa Efek Indonesia, ada SRO lah, itu ada Bursa Efek Indonesia, ada KP sama KSEI. Tapi yang untuk jual belinya itu lewat Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini kan dia punya cabang di tiap daerah. Nah, kalau di Solo ini kan ada di Slamet Riyadi. Ada Slamet Riyadi, dia di samping rumah sakit apa gitu, di depan Taman Triwedari. Di daerah sana itu ada, itu kantor BEI di Solo, dan juga ya di Solo lah, di daerah Solo, Madiun dan lain sebagainya. Nah, setiap kampus itu punya perpanjangan tangan dari BEI ini, itu namanya kelompok studi pasar modal. Nah, di UNS sendiri itu yang aktif ada 2, yang aku tahu ya, itu ada di SV sama ada di FEB. Itu kalau di FEB itu Investor Club. Nah, jadi nanti dari BE ini, Bursa Efek Indonesia ini, bakal bahasanya ngasih edukasi dan lain sebagainya ke mahasiswa melalui KSPM ini gitu. Nah, KSPM ini sering mengadakan lomba. Nah, lombanya kan nggak jauh dari pasar modal. Lomba yang paling umum itu ada equity research sama trading, dan yang sering aku ikutin itu trading. Nah, kalau equity research itu kita misalkan ada satu perusahaan, kita analisis dalam-dalamnya tentang laporan keuangannya, tentang ESG-nya, tentang risiko-risikonya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau trading kita beneran langsung terjun gitu, melakukan transaksi jual beli. Jadi kita dikasih periode waktu tertentu dan juga dikasih modal. Itu modalnya bebas, bisa virtual atau bisa modal asli tergantung penyelenggaranya. Nanti kita dikasih waktu lah 1 minggu 2 minggu, ya udah kita mainin, kita lakuin transaksi sesuai kondisi realnya di pasar modal Indonesia. Nah, yang aku sering ikutin itu yang trading, karena lebih enak lah, lebih enjoy, lebih gampang. Soalnya kalau equity research, jujur aku pernah ikut,
dan itu beneran nguras waktu dan juga pikiran banget karena ya deep research ya, jadi emang harus banyak mikir lah Yes. gitu sih. Berarti kalau ada kompetisi seperti itu kriteria penilaiannya tuh berdasarkan apa, Mas? Nah kalau misalkan trading ya, Ya. trading itu kriteria penilaiannya jelas dari keuntungan terbesar. Jadi kayak misalkan kita dikasih modal virtual ya, modal Ya. virtual nggak modal asing, modal virtual 1 miliar. Dalam waktu 2 minggu 1 miliar ini bakal jadi berapa? Apakah 1,100 miliar dan lain sebagainya. Jadi memang lomba trading itu ditujukan mencari orang yang berhasil mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat-singkat. Nah, kalau Kak Faki sendiri udah menjuarai kompetisi apa aja nih? Mungkin bisa di-spill biar termotivasi nih teman-teman PAP, Aduh. biar nggak bobo sih yang Nih. bukan bayi ya. Nih, siapa itu yang bilang tuh? Bukan ya. Jadi aku itu mulai lomba, jujur aku agak telat. Aku mulai lomba itu akhir 2024 dan beneran fokus mulai lomba itu 2025 pertengahan, ya pertengahan. Dan dari akhir 2024 sampai awal tahun kemarin aku berhasil 30-an lebih tentang lomba. Nah, lomba yang aku sering ikutin itu ya tadi lomba trading, Iya. dan ada lomba equity research juga, infografis pun aku pernah ikut, LKTI juga pernah. Tapi kalau yang tentang pasar modal yang aku sering ikutin di trading ini. Karena trading pun kan modal terbesar kan ya. Ya. Nah, ada juga beberapa lomba yang kalau misalkan masuk final itu kamu harus mempresentasikan kok bisa sih kamu milih saham ini sehingga bisa dapat keuntungan segini dan lain sebagainya. Dan jadi ada malah gabungan keduanya gitu, equity research sama trading. Jadi kamu trading, terus finalnya kamu disuruh bikin riset tentang saham yang kamu pilih. Itu saya pernah juga ikut lomba itu dan itu paling nyebelin karena ya emang susah gitu sih. Jadi ya kurang lebih segitulah misalkan. Kalau momen atau kompetisi ada yang paling berkesan nggak, kayak ini buat wah ini titik balikku, kayak dari sini itu aku dapatkan hal yang besar atau mulai hal yang besar. Aku kayak berkesan itu ini ya, dalam waktu 3 hari aku ikut 4 lomba final. 3 hari 4 3 lomba final. Seingat aku ya 4 lomba final apa 3 gitu. Jadi hari pertama aku ke IPB, Iya. hari kedua UI, ketiga Cakrawala University. Nah di hari kedua UI setelah aku presentasi online UPN Jogja. Nah itu jadi berkesan banget karena dalam waktu yang singkat aku harus bikin materi yang beda-beda gitu kan, pasti nggak sama ya, soalnya kan metode-metode dan sama-sama dipilih kan pasti beda-beda dari tiap kompetisi itu. Yang paling berkesan itu, terus yang paling berkesan ini sih, jadi yang duta pasar modal syariah nih yang aku pakai ini. Itu aku kemarin berhasil juara 1 dan diundang ke Medan. Gue di JW Marriott bro itunya. hotel bintang 5 itu. Dan ya itu sih ke Medan, habis itu diajak jalan-jalan juga ke Danau Toba dan lain sebagainya. Sama satu lagi palingan acara yang dari OJK karena dia hadiahnya gede. Jadi itu berkesan juga lah. Oke. Nah, terakhir ya Kak ya, dari segudang prestasi yang Kak Fakih raih. Segudang, sekamar aja nggak cukup. Waduh, sekamar cukup banget maksudnya. Oke, dari segudang prestasi yang udah Kak Fakih raih nih, kita flashback sedikit ke awal. Itu sekaligus memberi tips buat PAP Friends di rumah ini yang mungkin mau mulai trading dan sebagainya. Itu memulainya dari awal gimana, apa yang harus dilakukan, dan tips-tipsnya. Oke, mungkin yang pertama ya, lagi-lagi aku recall yang udah aku sebutin tadi, teman-teman itu harus tahu tentang investasi itu apa aja, instrumennya apa aja. Yang pertama itu. Yang kedua, ketahui risiko profil kalian. Jadi apakah kalian orang yang cacing-cacing naga-naga, pernah dengar, atau orang yang udah mau santai aja, yang penting uangnya aman. Tuh, dari situ kan kita bisa tahu juga tujuan kita mau apa aja. Dan kalau misalkan udah paham ilmunya, udah ngerti, jangan lupa langsung terjun, karena ya gitu, kalau kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Dia sebenarnya bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Dia langsung terjun, gak usah modal gede banget ya, udah coba aja uang 50.000 atau uang makan kalian 1 minggu dipakai buat trading dan lain sebagainya, ya gak usah langsung banyak. Nah kalau udah, jangan males untuk upgrade ilmu lah, karena kan di pasar modal itu
ilmunya itu dinamis. Jadi metode yang kamu gunain dan worth it pakai tahun ini belum tentu worth it tahun depan, dan belum tentu yang tahun depan worth it juga 2 tahun berikutnya. Jadi kita jangan males untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ya itu sih, belajar dan jangan takut untuk mencoba. Oke, itu dia tadi teman-teman, kita udah dapat sharing dari Kak Fakir yang luar biasa dengan Luar backgroundnya yang buset, bisa 4 lomba dalam 3 hari itu luar biasa. Dan mungkin yang dapat kita simpulkan ya, buat teman-teman di rumah yang mau mencoba memulai untuk berinvestasi atau tanam saham dan sebagainya, kita harus mengerti dulu tuh medan yang akan kita terjunkan. Kita akan terjun di medan seperti apa, kita harus menganalisis lapangannya itu seperti apa. Jadi nggak serta-merta kita FOMO ikut-ikutan betul. dengan masifnya informasi yang ada di sosial media ini. Bukan berarti yang kalian lihat itu selalu baik-baiknya aja, harus ada struggle-nya juga, dan struggle itu harus kalian perhatikan. Dengan tadi Kak Fakih udah mention juga tentang manajemen risiko, analisis dan sebagainya. Jadi intinya benar kata Kak Fakih tadi, aku sepakat, jangan takut untuk mencoba dan terus untuk belajar dan beradaptasi. Betul. Sekian teman-teman Pub Friends buat podcast kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak Fakih sudah menjadi narasumber kita. Jos.